Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Buncu, khususnya kelas 9. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Salam Pancasila. Baik, pada hari ini kita pertama kali belajar bersama tentang PPKN ya. Jadi Bu Rani di sini sudah perkenalan kemarin di grup bahwa Ibu akan melanjutkan dalam belajar bersama kalian dalam membimbing kalian, yaitu pada mata pelajaran PPKN di semester 2 ini. Nah, pada semester 1 kalian sudah mempelajari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan Bu Iin ya pada minggu semester 1. Nah, sekarang di semester 2 ini Ibu akan melanjutkan yaitu bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang subbab A, B, dan C. Sebenarnya di bab 4 ini ada 4 subbab, ada 5 subbab, ada 4 subbab, cuma hari ini kita mempelajari 3 subbab dulu, A, B, dan C. Lalu minggu depan kita akan melanjutkan subbab D. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan makna persatuan, dapat menunjukkan bentuk-bentuk persatuan, dapat mengidentifikasikan prinsip-prinsip persatuan, dapat mengidentifikasi dampak dari keberagaman, dapat menganalisis upaya pencegahan konflik dalam keberagaman. Jadi intinya materi pelajaran hari ini kata kuncinya adalah persatuan dalam keberagaman. Karena mengingat apa? Karena mengingat bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk atau bangsa yang beraneka ragam. Jadi perlu kalian harus memahami makna atau persatuan di dalam sebuah keberagaman. Nah, lingkup materi pada hari ini yaitu yang pertama makna persatuan dalam keberagaman, yang kedua prinsip persatuan, yang ketiga adalah konflik dalam keberagaman. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam sebuah keberagaman pasti ada yang namanya perbedaan. Nah, sebuah perbedaan inilah yang akhirnya biasanya rawan dengan konflik ya atau perpecahan seperti itu. Lalu apa solusinya? Kita bahas selanjutnya. Baik, kita awali dari makna persatuan. Yang pertama, persatuan adalah perkumpulan dari berbagai unsur menjadi satu bentuk yang utuh. Nah, jadi terdiri dari beberapa komponen atau beberapa jenis 1, jenis 2, jenis 3 berkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh, itu namanya persatuan. Nah, persatuan dalam bangsa Indonesia itu apa? Itu berarti seluruh rakyat Indonesia yang majemuk tadi sudah Ibu katakan, yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, adat dan sebagainya bersatu membentuk suatu kesatuan yang utuh, namanya adalah bangsa Indonesia yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk kemakmuran bangsa. Jadi kita semua itu sama, kita semua itu satu, walaupun kita berbeda agama, suku, ras, agama, dan golongan. Kita satu saudara, yaitu saudara bangsa Indonesia. Kemudian lalu apa langkah dalam mewujudkan atau sikap apa dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Ya. Yang pertama, toleransi ya. Jadi kalau kalian mau mewujudkan sebuah persatuan itu kita harus memupuk sikap toleransi. Tidak merendahkan suku, budaya atau agama lain, tidak menganggap budaya kita paling baik, menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman Indonesia, menumbuhkan rasa memiliki bangsa. Jadi pokoknya di sini adalah ketika kita ingin mewujudkan sebuah persatuan, sikap yang harus kita pupuk di sini adalah sikap toleransi, sikap menghargai, sikap bangga, dan sikap rasa memiliki. Itu adalah kata kunci dari sikap yang harus kita terapkan, yang harus kita pupuk untuk mewujudkan sebuah persatuan. Nah, apa dasarnya di Indonesia? Dasar dari persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Berarti kurang ayat ini. Oke, itu adalah sikap yang dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Lalu prinsip persatuan, masuk ke sub 2, prinsip persatuan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk.
terdiri dari beraneka suku, agama, budaya, dan golongan. Prinsip nasionalisme yaitu cinta tanah air dan sikap rela berkorban untuk bangsa. Itu adalah nasionalisme. Kebebasan yang bertanggung jawab ya. Jadi di Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan berkeyakinan dan lain sebagainya. Namun kebebasan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah wawasan Nusantara, yaitu cara pandang atau pandangan kalian terhadap bangsa Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Jadi cara pandang kalian itu memandang bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, budaya, dan golongan itu sebagai satu kesatuan yang kita miliki. Jadi mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa, bahwa keberagaman itu milik kita bersama, jadi kita harus menjaganya. Yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meningkatkan persatuan bangsa agar terhindar dari ancaman-ancaman yang dapat memecah belah bangsa tentunya, karena di mana banyak perbedaan, di situ biasanya banyak konflik. Namun apabila kita memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita akan terhindar dari perpecah belahan. Oke. Kemudian keberagaman masyarakat Indonesia itu apa saja? Ada keberagaman suku bangsa, terdiri dari 300 suku, ada adat istiadat, terdiri dari ratusan adat, diantaranya Minang, adat Melayu, adat Minahasa, adat Jawa, Toraja, Batak. Kemudian ada keberagaman agama. Di sini ada 6 ya agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian keberagaman ras atau golongan. Ras itu adalah ciri fisik ya, ada ciri fisik, postur tubuh, warna kulit. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih. Ya, jadi dari jenis kulit saja bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam. Namun ini semua adalah satu kesatuan yang utuh, yaitu milik kita bersama, sebuah kekayaan bangsa. Nah, dampak positif dan negatif dari sebuah keberagaman. Positifnya terciptanya integritas nasional. Integritas itu kekuatan ya, kekuatan nasional, sarana memajukan pengalaman ya. Jadi kalau kita, oh saya sukunya Jawa, ke Sumatera ketemu suku Batak, nah itu namanya menambah pengalaman, memperkaya pengetahuan tentunya. Dampak negatifnya apa? Rawan konflik ya, karena banyak perbedaan pasti banyak pemikiran yang kadang kalau kita tidak bisa bersikap toleransi atau menghargai, akhirnya timbullah konflik. Sikap primordialisme, yaitu pandangan yang dibawa sejak lahir dan dipegang teguh percayaannya, ini adalah kepercayaan turun-temurun. Sikap etnosentrisme, menganggap sukunya paling baik, budayanya paling baik, budaya lain jelek atau budaya lain rendah. Fanatisme berlebihan atau menganggap keyakinan orang lain salah ya. Jadi menganggap keyakinannya itu paling benar, itu adalah fanatisme. Ini adalah dampak negatif dari sebuah keberagaman, munculnya sikap-sikap seperti ini. Ini harus dihindari. Nah, konflik atau permasalahan dalam keberagaman Indonesia itu bermacam-macam. Ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, antar golongan ya. Nah, ini adalah beberapa konflik yang kalian pasti sudah tahu, sering melihat berita ya. Ada bentrokan antar suku, antar golongan, antar agama dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tidak baik ya. Karena kita ini satu, kita ini adalah satu bangsa, satu keluarga. Perbedaan itu adalah kekayaan untuk kita, kesempurnaan untuk bangsa yang harus kita jaga. Nah, penyebab konflik itu apa? Penyebabnya, nah yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan. Norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Jadi norma itu sudah tidak dihargai, norma itu tidak digunakan ya. Adanya pertentangan norma. Jadi ada norma yang ada hasutan-hasutan ya. Adu domba di sini. Sanksi pelanggaran norma tidak tegas ya. Jadi terlalu bebas, tidak tegas. Perilaku rakyat yang tidak sesuai norma ya, jadi banyak masyarakat yang melanggar norma, adanya persaingan tidak sehat dan pertentangan. Ini adalah penyebab konflik. Jadi kalian harus menghindari seperti ini. Berbeda pandangan itu biasa, tetapi kita harus tetap tahu, kita harus tetap sadar bahwa bangsa Indonesia itu memang bangsa yang beragam. Kita harus saling menghargai, saling toleransi, memutuskan segala sesuatunya dengan musyawarah sesuai Pancasila ya, dengan musyawarah, mengerjakan sesuatu dengan gotong royong dan sebagainya. Nah, ini dia akibat adanya konflik. Nah, karena ada konflik, apa penyebabnya?
Indonesia mudah terpecah belah, rakyat terpecah belah, kerugian harta dan benda kalau ada tawuran bentrokan, ya enggak? Kemudian hancurnya rasa persaudaraan, kerjasama dan kekeluargaan, perubahan kepribadian, anak-anak menjadi pendiam, penakut, pendendam ya. Ini tentunya adalah akibat-akibat dari konflik yang tidak kita inginkan ya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi penyebab adanya konflik. Kita harus menjadi agen pemersatu bangsa, utamanya kalian sebagai generasi penerus bangsa. Lalu bagaimana cara mencegah konflik? Nah, bagaimana agar konflik dari dampak negatif keberagaman itu tidak muncul atau dapat kita hilangkan, kita hindari? Nah, itu kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi cara atau upaya kita atau langkah-langkah dalam menghindari konflik itu kita bahas di minggu depan. Baik, terima kasih Ibu Rani Bu Rani rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat. Sekian, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.